Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV, demikian juga dengan para pendengar radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita setelah dimatikannya sesaat, karena tidur itu juga merupakan bagian dari kematian, al-mautus shaghir, kematian yang kecil. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bisa kembali menghirup udara yang segar di pagi hari. Allah kembali bangunkan kita setelah kita tidur. Ini semuanya adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Faqulil hamdulillah, maka katakanlah alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Al-Furqan dan para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini pembahasan yang akan kita bahas masih seputar tentang kalimat alhamdulillah, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang kenikmatan yang paling utama dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu adalah berupa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala kita menjadi seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyak memuji, menjadikan lisan ini banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah karunia yang sangat besar. Itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat utama. Melebihi besarnya nikmat itu sendiri. Ketika kita mendapatkan nikmat harta, kita senang. Kita mendapatkan nikmat sehat, kita senang. Kita mendapatkan nikmat anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, soleh dan solehah, kita senang. Kita mendapatkan istri yang baik, yang solehah, yang taat kepada suami, yang nurut, yang manut, kita senang. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan tatkala kita bisa memuji Allah dari setiap inci kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tatkala kita bisa banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita merasa tidak ada nikmat sekalipun yang datang kepada kita, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah karunia Allah yang sangat besar. Meskipun sebenarnya tidak mungkin ada nikmat yang absen kita dapatkan dalam setiap harinya. Maksudnya kita mesti dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jemaah, kita itu kurang bersyukur. Hanya saja pengetahuan kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita itu sungguh sangat terbatas. Padahal kalau kita telisik, kalau kita pelajari, kalau kita renungi lebih mendalam, ternyata nikmat-nikmat itu sungguh sangat banyak dan sangat besar. Ada nikmat oksigen yang jarang disadari oleh manusia sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Betapapun kaya seseorang, betapapun suksesnya seseorang, betapapun banyaknya harta seseorang, sekalinya oksigen ini dicabut, maka tidak ada gunanya segala apa yang kita miliki. Tidak ada gunanya harta yang demikian banyak, pangkat yang demikian tinggi, kalau sudah oksigen tidak ada. Kita akan mati. 10 menit saja tidak ada oksigen, kita akan mati jemaah. Ya, jadi ini adalah nikmat yang sangat besar. Detak jantung yang tidak pernah berhenti untuk berdetak, ini juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pencucian darah yang dilakukan oleh ginjal, ya, dari segala racun, dari segala keburukan, ya, sehingga darah ini dapat mengalir dengan bagus di dalam tubuh kita, itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat banyak. Maka ketika nikmat-nikmat itu dapat kita syukuri dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Memang pada kenyataannya sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku ini yang dapat mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada dia. Sedikit sekali dari kalangan hambaku itu yang mau bersyukur. Namun meskipun sedikit, jangan sampai kita tidak menjadi golongan mereka yang sedikit itu. Berusahalah untuk banyak bersyukur kepada Allah. Berusahalah untuk banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah dalam setiap harinya. Jangan pernah absen, karena itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita tatkala kita dapat memuji Allah, bahkan sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia SAW juga termasuk orang yang sangat senang berzikir kepada Allah, sangat senang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan itu memang sangat banyak, tidak bisa kita hitung dengan jari jemari kita, saking banyaknya jemaah. Kemudian di akhir ayat itu tatkala Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah ingatkan kita innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu tabiatnya zalum, banyak berbuat zalim, suka berbuat kezaliman, kafar dan banyak ingkar, banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabiatnya manusia. Ya. Nah, maka hendaknya kita berusaha untuk tidak menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ingkar, berusaha untuk tidak menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat kezaliman dan suka ingkar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini dalam pembahasan beliau, hamdulillahi huwa afdhalun ni'am, memuji Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat utama. Kata beliau, la raiba fi 'idhami sya'nil hamdi wa jalalati qadrihi, ya, wa kathrati thawabihi.
tidak diragukan lagi akan keagungan kedudukan kalimat alhamdu ini, akan kebesaran urusan kalimat alhamdu ini, kemudian keagungan, kemuliaan kedudukannya, serta banyaknya pahala yang Allah berikan kepada mereka yang mau mengucapkan alhamdulillah. Fahuwa min ajalli ta'at wa ahsanil qurubat. Jangan dikira jemaah itu sekedar kalimat yang diucapkan saja. Kata Syekh di sini, alhamdulillah itu termasuk perbuatan taat yang paling utama, termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling bagus. Wa huwa ahaqqu ma taqarraba bihi al-'abdu ila rabbih subhanahu. Dan kalimat alhamdulillah itu merupakan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus, yang paling berhak. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Maka tidak ada ucapan yang lebih berhak untuk kita ucapkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kalimat alhamdulillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Rasulullah SAW thabata fi sahih, telah tetap di dalam sahihul Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam sahih Muslim, mohon maaf, sahih Muslim bukan sahih Bukhari. Dalam sahih Muslim, Nabi kita yang mulia SAW kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', tatkala beliau itu mengangkat kepala beliau dari ruku', ya, i'tidal berarti, yaqul rabbana walakal hamd, ya Allah, ya Rabb kami, bagimu segala puji, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ya Allah, bagimu segala puji sepenuh bumi, sepenuh langit, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki, ya. Jadi pujian yang sangat banyak. Mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tsana'i wal majdi, engkaulah ya Allah pemilik sanjungan dan pujian. Ahaqqu ma qala al-'abdu, alhamdulillah itu adalah kalimat yang paling hak, yang paling berhak untuk dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, kami semua ini ya Allah adalah hambamu. La mani'a lima a'tait, tidak ada yang dapat mencegah, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah apa yang engkau berikan, demikian pula sebaliknya tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau cegah. Ya, jadi kalau kita mau ngasih seseorang, kalau Allah nggak izinkan, nggak akan sampai sesuatu itu. Ya, demikian pula sebaliknya, kita mau mencegah seseorang, ya, dari pemberiannya kepada kita atau pemberiannya kepada orang lain, ketika Allah berkehendak untuk memberi, maka akan terjadi. Ya, apapun usaha kita untuk mencegahnya tidak akan bisa. Ya, wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ya, dan tidak bermanfaat di sisimu kedudukan orang yang memiliki, ya, kedudukan. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadza lafdzul hadits ahaq alu tafdhil. Lafaz hadis ini disebutkan tadi ahaqqu ma qala al-'abdu, ini merupakan konteks isim tafdhil, bentuk tafdhil, ya, bentuk, ya, tafdhil itu melebihkan. Ya, wa qad ghalita fihi ta'ifatun minal musannifin faqalu haqqu ma qala al-'abdu. Ya, Syekh mengomentari, haqqu ma qala al-'abdu harusnya ahaq. Ya, kalau ada orang yang bilang, ya, ketika bilang yang berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba, ini kalimat ini perlu dikoreksi, kata beliau. Harusnya yang paling berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba adalah kalimat alhamdulillah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau berikutnya, walhamdu huwa afdalu ni'amillahi ala ibadihi. Kalimat alhamdulillah itu adalah seutama-utamanya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Seutama-utamanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Wa huwa ajallu min ni'amillahi allati an'ama biha 'alal 'abdi
min rizqihi wa afiyatihi wa sihhatihi wa tausi'ati alaihi fi dunya wa nahwi dzalik. Dan kata beliau, alhamdulillah itu merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, melebihi nikmat itu sendiri. Ya, melebihi nikmat rezeki, melebihi nikmat kesehatan, ya, sehat walafiat, ya, kemudian melebihi nikmat dilapangkannya kita dalam urusan dunia kita dan semisalnya. Ya, jadi ketika kita diberi karunia oleh Allah berupa senang memuji Allah, berupa senang mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar, pahala yang besar pasti kita dapatkan, dan harga dari lisan yang suka mengucapkan alhamdulillah itu bobotnya jauh lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Ketika kita mendapatkan nikmat sehat, kita merasa ini adalah nikmat yang sangat besar. Ada yang lebih besar lagi daripada nikmat sehat itu, yaitu kita bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, jangan pernah absen untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam setiap hari kita. Ya, jangan pernah absen. Ya, banyak waktu longgar yang kita miliki jamaah, yang terkadang banyak di antara kita yang masih meremehkan atau menganggap sepele menit-menit yang luang tersebut. Sungguh 1 menit itu sangat berharga bagi orang yang sudah mati. 1 menit itu sangat berharga bagi orang-orang yang pendidikan, dakwah, dan telah tiada. Jangan menyepelekan. 1 menit itu kalau untuk berzikir kepada Allah, sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Ya, 5 menit itu terlihat sedikit, 10 menit juga terlihat sedikit. Tapi kalau itu untuk membaca Al-Quranul Karim, berapa ayat yang telah kita baca. Itu untuk berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa banyak kalimat itu terucapkan, berapa kali kalimat itu terucapkan. Hanya dalam kurun waktu 10 menit saja kita telah mendapatkan tanaman-tanaman di surga yang demikian banyak. Memang jamaah, keyakinan di hati itu yang harus dikuatkan. Bagaimana caranya agar bisa kuat? Belajar. Agar kita tahu. Ya, inilah pentingnya ilmu. Ketika kita belajar, kita tahu, maka kita dapat berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini ala basirah, di atas sinar ilmu, di atas pancaran ilmu, sehingga kita dapat memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi ilmu itu adalah nikmat yang sangat besar. Ketika kita tahu hal ini, maka kewajiban kita adalah mengamalkan. Wa yashhadu li hadza ma rawahu Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang menjadi saksi akan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin bi ni'matin faqala alhamdulillah." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, suatu nikmat kepada hambanya, kemudian hamba itu mengatakan alhamdulillah. Kita dapat nikmat makan, setelah makan kita katakan alhamdulillah. Kita telah disampaikan pada tujuan kita pada safar, dan ketika sampai tujuan kita katakan alhamdulillah. Ketika kita dilancarkan dalam safar kita, kita katakan alhamdulillah. Ketika kita disampaikan kembali oleh Allah ke rumah kita dengan tiada suatu halangan apapun, maka kita katakan alhamdulillah.
Kita bisa bertemu dengan keluarga kita kembali, kita katakan alhamdulillah. Kita dimudahkan untuk berbuat taat, melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, katakan alhamdulillah. Jadi intinya perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallahu ala 'abdin bi ni'matin faqala alhamdulillah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya dengan suatu nikmat, kemudian hamba itu mengatakan alhamdulillah, segala pujimu bagimu ya Allah atas nikmat yang agung ini. Illa kana ma a'ta afdala mimma akhadha. Kecuali apa yang Allah beri itu ya lebih utama daripada apa yang telah Allah ambil. Ya. Nah, wa ruwiya hadza aidan 'an al-Hasan al-Basri mauqufan 'alai, yang tadi riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa ruwiya hadza aidan 'an al-Hasan al-Basri, diriwayatkan pula dari Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in beliau yang sangat terkenal, mauqufan 'alaihi, riwayat ini berhenti pada Al-Hasan al-Basri, ya, tidak sampai pada derajat hadis Nabi. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabih Syukr, dan seterusnya itu, ya, disebutkan bahwasannya anna ba'da Umar ibn Abdul Aziz kataba ilaih, bahwasannya sebagian pekerjanya atau pembantunya Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin, ya, pada masa itu, ya, pada masa itu. Kemudian kataba ilaih, ya, pembantunya itu menulis kepadanya. Apa katanya? Inni bi ardin qad kathurat fiha ni'am. Sesungguhnya aku berada pada suatu negeri yang banyak sekali nikmat yang Allah curahkan pada negeri tersebut. Hatta laqad asfaqtu ala ahliha min dha'fi syukri. Hingga aku merasa iba kepada penduduk negeri tersebut atas lemahnya kesyukuran mereka. Dikasih nikmat yang demikian banyak, nikmat yang luar biasa, besar, melimpah ruah, gemah ripah loh Cinawi kata orang. Ya. Jadi negeri, daerah, ya, yang melimpah keberkahan, Allah turunkan keberkahan dari langit. Allah jadikan tanaman itu, ya, tumbuh subur, masya Allah. Nikmatnya sangat banyak. Air nggak pernah ada habisnya. Di mana-mana ketemu dengan air, masya Allah. Ya. Fakata billahi Umar, lalu tulisan itu dibalas oleh Umar ibnu Abdul Aziz, surat itu, inni qad kuntu araka a'lamu billahi mimma ant. Sesungguhnya aku melihat kamu itu lebih ngerti, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala daripada tentang dirimu sendiri. Jadi, ya, kamu ini luar biasa, ya. Innallaha lam yun'im ala 'abdihi ni'matan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada hambanya suatu nikmat, fahamidallah 'alaiha. Kemudian hamba tersebut memuji Allah atas nikmat tersebut, illa kana hamduhu afdala min ni'amih. Kecuali atau melainkan kalimat pujian itu lebih utama daripada nikmat itu sendiri. Lau kunta la ta'rifu dzalika illa fi kitabillahi, ya, al-munazzal, ya, seandainya kamu tidak mengetahui itu, dan kamu tidaklah mengetahui itu kecuali memang itu sudah disebutkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, itu memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala wa laqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberikan Dawud, telah memberikan kepada Sulaiman pula ilmu kepada Dawud, ilmu kepada Sulaiman.
Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Keduanya, siapa? Dawud dan Sulaiman mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah melebihkan kami ya di atas makhluk-makhluk yang lainnya, di atas hamba-hambamu yang lainnya dari kalangan kaum mukminin. Alhamdulillah atas kelebihan yang telah Engkau berikan kepada kami ini ya Allah, berupa ilmu ya, berupa ilmu. Wa qala Allahu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika penduduk surga digiring untuk menuju surga, dituntun mereka. Kalau penduduk neraka masuk ke dalam neraka, mereka diseret. Penduduk surga tidak. Bukan diseret tapi dituntun jamaah. Masya Allah, dituntun sebagai bentuk penghormatan. Masya Allah jamaah, rindu kita dengan surga ini jamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dituntunlah orang-orang yang bertakwa menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, hingga ketika mereka mendatangi surga tersebut, wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu-pintu surga untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga surga mengatakan salamun alaikum, selamat atas kalian, keselamatan atas kalian, selamat atas selamatnya kalian dari neraka Allah, dan selamat atas masuknya kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tibtum fadkhuluha khalidin, sungguh kalian dalam keadaan baik, maka masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khalidin, kalian kekal di dalamnya jamaah. Kalimat khalidin ini tolong dipatrikan di dalam hati kita selama-lamanya jemaah. Sudah tidak ada hitungan batas waktu lagi, selama-lamanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penjaga surga mengatakan selamat buat kalian yang telah berhasil menjadi hamba-hambanya Allah yang tunduk, yang patuh, yang taat. Betul-betul kalian menjaga diri dari bermaksiat kepada Allah. Betul-betul kalian berusaha untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa dimanapun kalian berada, kapanpun waktunya itu, dan dalam kondisi apapun. Ketika kita sehat, ketika kita sakit, ketika kita dalam kondisi pailit, ketika kita dalam kondisi lapang atau sempit, tetap bertakwa kepada Allah. Di waktu pagi, di waktu siang, sore, malam sekalipun, tetap dia bertakwa kepada Allah. Di masjid dia bertakwa kepada Allah, di luar masjid juga bertakwa kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasan untuk mereka yang Allah berikan adalah surga khalidin, mereka kekal. Tatkala mereka masuk ke dalam surga, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, segala puji bagimu ya Allah yang telah membenarkan untuk kami janjinya. Janjimu benar ya Allah. Tatkala hambamu itu menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kau janjikan dengan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan neraka disiapkan untuk orang-orang yang sesat. Fahadha fihi awdahu dalalatin ala anna hamdallahi alan, sebelumnya kata Syekh, wa ayyu ni'matin afdalu min dukhulil jannah, nikmat mana lagi yang lebih besar daripada
masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jemaah, memang ini butuh perjuangan yang ekstra, butuh kesabaran. Tapi itu nggak lama, jemaah. Berapa tahun? 60 tahun saja, atau 70 tahun saja, atau lebih sedikit daripada itu. Tidak sampai 100 tahun insya Allah kita disuruh untuk bersabar. Bersabar dalam mentaati Allah, bersabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan bersabar di dalam menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya insya Allah. 100 tahun dibandingkan waktu di akhirat tidak ada apa-apanya. Ya, Allah katakan wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, sehari di sisi Rabbmu itu kayak 1000 tahun, jemaah. Jadi usia kita itu nggak sampai sehari ternyata. Nggak sampai sehari. Anggaplah Allah kasih kita usia 100 tahun. Berarti 1/10 hari usia kita itu. Ya, bahkan nggak sampai 1/10-nya dari satu hari. Jadi sangat singkat hidup kita di dunia ini. Masa tidak mau bersabar? Masa tidak mau taat? Cuman sebentar. Setelahnya Allah kasih kita surga. Dan kita, ya, dan surga itu penuh dengan kenikmatan. Selama-lamanya kita di situ. Ya. Kemudian, فَهَذَا فِيهِ أَوْضَحُ دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّ حَمْدَ اللَّهِ عَلَى نِعْمَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ نَفْسِهَا. Ini merupakan dalil yang paling jelas, sejelas-jelasnya dalil bahwasanya memuji Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, afdal, itu lebih utama, lebih agung daripada nikmat itu sendiri, ya, daripada nikmat itu sendiri. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kata beliau, وقد استشكل هذا بعض أهل العلم. Bagi sebagian ahlul ilmi, bagi mereka menjumpai sedikit iskal atau sedikit masalah dalam masalah ini. Waqala, mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan, la yakunu fi'lul abdi afdal min fi'lir Rabbi azza wa jalla. Awrad hadal istishkal Ibnu Rajab fi kitabih Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Maka perbuatan hamba itu tidaklah lebih mulia daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu, Allah berbuat kepada kita dengan memberikan nikmat. Ini perbuatan yang utama, yang mulia. Kok bisa dikatakan perbuatannya seorang hamba berupa ucapan alhamdulillah itu kok bisa dikatakan lebih utama daripada nikmat itu sendiri, sedangkan nikmat itu yang sampai kepada kita itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan kok bisa perbuatannya hamba itu lebih utama daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan ketika seorang hamba dapat mengucapkan kalimat alhamdulillah itu lebih dahsyat, lebih agung, lebih utama, lebih mulia daripada nikmat itu sendiri. Ya, dan masalah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Wa ajaba anhu jawaban wafiyan musaddadan, dan ini bisa dijawab dengan jawaban yang memuaskan. Ya. Ya, jadi beliau Ibnu Rajab memberikan jawaban yang memuaskan. Faqala rahimahullah, beliau mengatakan al-muradu bin ni'am an-ni'am ad-dunyawiyah. Yang dimaksud dengan nikmat ini adalah nikmat duniawiyah, nikmat dunia. Kal afiyati wa rizqi wa sihhati wa daf'il makruh, seperti sehat, rezeki, ya, nikmat afiat, kesejahteraan, ya, dan nikmat dijauhkannya kita dari segala sesuatu yang makruh, yang dibenci, dan yang semisal itu. Walhamdu huwa minan ni'ami ad-diniyah. Sedangkan kalimat alhamdu itu termasuk nikmat ya agama, diniyah, ya, dalam agama. Wa kilahuma ni'matun minallah, dan keduanya itu nikmat dari Allah. Ya, nikmat dunia, nikmat dari Allah,
nikmat agama itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, ini bukan nikmat dunia. Ini nikmat agama. Kita mendapatkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kesehatan, ya, rezeki itu nikmat dunia yang Allah berikan. Dua-duanya ini nikmat dari Allah. Lakin ni'matullahi ala 'abdihi bi hidayatihi li syukri ni'amihi bil hamdi 'alaihi afdal min ni'amihi dunyawiyya ala 'abdihi. Dua-duanya nikmat dari Allah. Rezeki dari Allah. Nikmat mengucapkan alhamdulillah, nikmat dari Allah. Dua-duanya nikmat. Namun nikmat Allah berupa ucapan alhamdulillah ini, ya, berupa hidayah untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillah, ini lebih utama daripada nikmat yang berupa kesehatan tadi, nikmat berupa rezeki tadi, nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Ya, fa inna ni'am ad-dunyawiyyah illam yuqtaran biha syukru kanat baliyah. Catatan penting jemaah. Karena sesungguhnya nikmat dunia itu kalau tidak dibarengi dengan syukur, maka itu adalah musibah. Ya, itu adalah musibah. Itu adalah bencana bagi kita. Ya. Fa idza waffaqallahu 'abdahu lisyukri 'ala ni'amihi ad-dunyawiyyah bil hamd aw ghairihi min anwa'i syukri kanat hadhihi ni'matu khairan min tilkan ni'am. Maka tatkala Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut dari nikmat-nikmat dunia dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atau selainnya, ya, dari bentuk-bentuk syukur yang ada, maka maka nikmat ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang lebih baik daripada nikmat-nikmat lainnya yang ada. Wa habba ilallahi minha, ya, dan ya, dia senang, ya, untuk dan Allah menjadikan hamba itu cinta, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuhibbul mahamid. Allah itu cinta dengan segala pujian. Wa yarda an 'abdihi ay ya'kulal aklata fa yahmaduhu 'alaiha. Dan Allah itu ridho kepada hambanya, senang. Ya, ridho, cinta. Kalau hambanya itu makan makanan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan dihidangkan kepada kita, Masya Allah, jangan terburu-buru untuk memikirkan yang mana yang kita makan terlebih dahulu dari makanan-makanan ini, mana yang paling enak. Lah, ketika kita melihat makanan ini, hadirkan dalam hati, ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dengan lisan, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian jemaah. Kemudian kita santap makanan itu, kita makan makanan itu, kita minum minuman itu, dari makanan dan minuman yang lezat dan nikmat tersebut, kita katakan alhamdulillah lagi ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah memberikan kepadaku makanan-makanan yang lezat ini ya Allah, benar enak, ya Allah benar lezat, ya Allah luar biasa minuman ini, menyegarkan, yang asalnya hamba ini terasa haus betul, begitu hamba minum air ini ya Allah, hamba terasa seger kembali. Luar biasa jemaah, kalau pujian kepada Allah ini terus kita lantunkan, luar biasa. Ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya. Fa inna Allah yuhibbul mahamid, sudah tadi. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha, dia minum suatu minuman lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wassana'u bin ni'ami wal hamdu 'alaiha wa syukruha 'inda ahlil judi wal karam ahabu ilaihim min amwalihim, ya, pujian atas nikmat, ya, bentuk syukur bagi orang-orang yang ahlil judi wal karam, bagi yang dermawan dan mulia itu lebih dia cintai daripada harta mereka sendiri, ahabu ilaihim min amwalihim, lebih mereka cintai daripada harta mereka sendiri, ya. Semoga kita sampai pada tingkatan ini jemaah, ya. Harta yang kita miliki itu nikmat, tapi kita merasa lebih nikmat lagi
tatkala kita bisa senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Fahum yabdhulunaha talaban litsana, ya, mereka kerahkan harta mereka itu untuk hal-hal yang baik, ya, talaban litsana, dalam rangka untuk, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Allah itu, ya, zat yang, ya, pemberi karunia yang sangat banyak, ya, maha pemberi karunia, akramul akramin, dan paling dermawan. Fahuwa yabdhulu ni'amahu li ibadihi, Allah kerahkan nikmat-nikmatnya untuk diberikan kepada hambanya. Wa yatlubu minhumus sana biha, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Allah itu berhak untuk dipuji, ya, untuk disebut-sebut, ya, untuk disyukuri nikmat-nikmatnya. Wa yarda minhum bidzalika syukran 'alaiha, dan Allah ridha, ya, dari mereka itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat-nikmat itu. Wa in kana dzalika kulluhu min fadlihi 'alaihim, meskipun itu semuanya adalah keutamaan dan karunia dari Allah. Wa huwa ghairu muhtajin ila syukrihim, dan pada hakikatnya Allah itu enggak butuh sebenarnya ucapan terima kasih dari kita, ya, enggak butuh, ya, rasa syukur, dari kita. Walakinnahu yuhibbu dzalika min ibadihi, tapi kalau ada yang mau bersyukur, Allah senang. Jangan dikira Allah itu butuh ucapan terima kasih dari kita. Jangan dikira Allah itu butuh ucapan alhamdulillah dari kita, enggak, ya. Tapi kalau kita lakukan itu, Allah senang. Maksudnya begini jemaah. Jadi kalau hamba-hambanya Allah itu pada enggak ngucapin alhamdulillah, pada enggak bersyukur kepada Allah, itu enggak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mulia. Allah tetap mulia. Ya, bahkan semua penduduk bumi ini kufur kepada Allah, Allah tetap mulia. Enggak mengurangi wibawa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa min fadlihi annahu nasabal hamda wa syukra ilaihim, ya, dan termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya bahwasanya Allah menisbahkan, ya, menyandarkan alhamdu, ya, pujian dan syukur itu, ya, kepada mereka. Wa in kana min a'dhami ni'amihi 'alaihim, meskipun itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka. Wa hadza kama an a'tahum ma a'tahum minal amwali thumma istaqrada minhum ba'dahu wa manahum bi'ata'ihi, ya, Allah berikan kepada kita nikmat harta, kemudian Allah pinjam dari harta itu, ya, untuk disedekahkan, untuk diberikan kepada anak yatim, fakir miskin, dan Allah puji mereka, ya, yang telah memberikan hartanya, menyalurkan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Wal kullu mulkuhu, semuanya itu milik Allah. Wa min fadlihi, dan semua itu murni karunia dari Allah. Walakin karamuhu iktada dzalik, ya. Intaha kalamu rahimahu ta'ala. Kemudian wa bihi yatabayyanu ma'na al-hadits mutaqaddim ma an'amu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa ma kana a'ta aktsar mimma a'ta. Di sini menjadi jelaslah maksud dari hadis tersebut, ya, tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hambanya, kemudian hamba itu mengucapkan kalimat alhamdulillah, kecuali apa yang Allah berikan, ya, itu, ya, lebih, ya, banyak daripada apa yang Allah ambil. Ya, memang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak jemaah, ya, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang kanut. Kanut itu yansa, yadhkurul masaib wa yansa ni'am, suka ingat-ingat musibah dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanut, sesungguhnya manusia itu benar-benar kanut kepada nikmat Rabbnya. Jangan sampai kita kanut. Ya, wa hamidahu nafsahu, wa hamduhu nafsahu ni'matun minallahi azza wajal. Ya, ketika kita bisa memuji Allah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaula taufiqullahi wa i'anatuhu, seandainya bukan karena taufik dari Allah dan pertolongannya, lama qama bihamdihi, niscaya hamba itu enggak bisa memujinya. Fa ni'matullahi ala 'abdihi bi taufiqihi lil hamdi afdal min ni'matillahi 'alaihi bis sihhati wal 'afiyati wal mali wa nahwi dzalik. Wal kullu ni'matullahi azza wajal. Jadi sama seperti tadi, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan taufik kepada kita untuk banyak memujinya, ini adalah nikmat yang lebih agung daripada nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, nikmat harta dan yang lainnya.
Intinya semuanya itu nikmat dari Allah, kesehatan nikmat dari Allah, harta nikmat dari Allah, kita memuji Allah itu juga nikmat dari Allah. Ya, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fa ni'matu syukri ajallu min ni'matil mali wal jahi wal waladi waz zawjati wa nahwiha. Nikmat bersyukur kepada Allah itu lebih utama, lebih agung daripada nikmat harta, nikmat kedudukan, kemuliaan, nikmat anak, nikmat istri dan semisalnya. Ya, jadi ketika kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur, itu adalah nikmat, dan itu nikmat yang sangat-sangat besar. Catatan pentingnya adalah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak mensyukurinya, maka sejatinya itu adalah musibah. Sejatinya itu adalah musibah, bahaya bagi kita. Ya, Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur tak tambah nikmatku, tapi kalau kalian kufur sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Ya. Nah, walihada fa inna hamdallahi azza wa jalla wa syukrahu ala ni'amihi huwa bihaddi dzatihi ni'matun 'azimatun tastaujibu hamdan akhar wa syukran mutajaddida. Sesungguhnya memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, ya, ini sejatinya ini juga nikmat tersendiri, nikmat yang sangat agung yang mewajibkan kita untuk memuji dengan pujian yang lain. Jadi maksudnya jemaah, ketika kita bisa memuji Allah, ini nikmat. Ya, seharusnya kita semakin banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian bukan cuma atas nikmat sehat, tapi pujian atas nikmat Allah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Yang seharusnya ucapan alhamdulillah ini pun kita akui sebagai sebuah nikmat yang sangat besar, dan kita, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillah tersebut. Jadi pujian demi pujian, ya, dengan pujian berikutnya. Wa syukur mutajaddidan, dan bersyukur yang senantiasa mutajaddidan, terbarui. Kemudian Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitab syukur. Ya, insyaallah nanti asar-asar ini kita ambil sebagiannya saja. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitab syukur. Ibnu Abi Dunya dalam kitab Asy-Syukur an Bakr ibn Abdillah qala ma qala 'abdun qad alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'mah. Tidaklah seorang hamba hanya mengucapkan alhamdulillah kecuali wajib bagi dia untuk mendapatkan nikmat. Biqaulihi alhamdulillah. Fama jazaa'u tilka ni'mah? Ya, tidaklah ada seorang hamba, ya, yang mengucapkan alhamdulillah kecuali wajib bagi dia untuk mendapatkan nikmat dengan ucapan alhamdulillah tersebut. Fama jazaa'u tilka ni'mah? Lantas apa balasan atas nikmat tersebut? Jazaa'uha an yaqula alhamdulillahi faja'at ukhra. Balasannya, ya, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah lagi. Ya. Fala tanfat ni'amullahi azza wa jal. Dan nikmat-nikmat Allah itu tidak akan pernah habis, enggak ada habisnya. Jadi maksudnya semakin kita banyak bersyukur, semakin kita banyak mengucapkan alhamdulillah, akan semakin banyak pula nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillahilladzi la tuaddi syukra ni'matan min ni'amihi illa bi ni'matin hadisatin tujibu ala muaddiha syukrahu biha. Sama dengan tadi, intinya, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah, dan, ya, ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah itu, ya, kita juga hendaknya mensyukurinya dan semakin banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hadza wallahu taala alam bissawab. Demikian jemaah yang dapat kita kaji dan kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hambanya Allah yang suka dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan surga bagi mereka. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirnya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.